Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Panji Herdanto, NIM F1D119024, Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 macam batuan, yaitu yang pertama batuan beku, batuan yang kedua yaitu batu piroklasik, batuan yang ketiga batuan sedimen, dan yang keempat adalah batuan metamorf. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai bahan intrusif maupun di atas permukaan sebagai bahan ekstrusif. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah tidak ada, baik di mantel ataupun kerak bumi. Umumnya, proses pelelehan terjadi oleh salah satu dari proses-proses berikut. Yang pertama yaitu kenaikan temperatur, yang kedua, penurunan tekanan atau perubahan komposisi. Lebih dari 700 tipe batuan beku telah berhasil dideskripsikan sebagai besar terbentuk di bawah permukaan bumi. Contoh dari batuan beku yaitu batu obsidian, batu granit, batu basal, dan masih banyak batu-batu yang lainnya. Yang kedua adalah batuan piroklasik. Adalah batuan yang dihasilkan dari proses litifikasi bahan-bahan yang dihembuskan dari pusat vulkanik selama masa erupsi yang memiliki sifat eksplosif, di mana nantinya bahan-bahan tersebut akan jatuh ke permukaan bumi yang kemudian akan mengalami litifikasi, baik itu sebelum ditransport maupun hasil dari reworking. Endapan piroklasik bermula dari adanya jatuhan ketika gunung berapi meletus yang kemudian mengendap, yang terjadi memiliki ukuran yang tebal. Adapun pembagian endapan piroklasik terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, endapan jatuhan piroklasik, yaitu endapan yang dihasilkan dari letusan eksplosif material vulkanik ke atmosfer yang kemudian jatuh kembali dan terkumpul di sekitar gunung berapi. Yang kedua, endapan alur piroklasik merupakan endapan yang dihasilkan dari proses pergerakan lateral di permukaan tanah dari fragmen-fragmen piroklasik yang ditransport dalam bentuk gas atau cairan. Yang ketiga, endapan surge piroklasik, endapan yang dihasilkan dari letusan gunung berapi yang kemudian dialirkan karena terdapat penyatuan dari jatuhan dan aliran. Yang ketiga, batuan metamorf. Dalam pembentukannya mengalami proses metamorfisme. Proses ini adalah dalam fase padat namun tidak melewati fase cair. Temperatur yang dibutuhkan sekitar 200 derajat Celcius sampai 6500 derajat Celcius. Tanpa adanya proses metamorfisme, batuan ini tidak bisa terbentuk. Proses yang terjadi saat pembentukan batuan metamorf disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan tekanan. Perubahan tekanan adalah faktor yang berfungsi mengontrol proses pembentukan batuan ini. Perubahan tekanan semakin tinggi bisa menyebabkan rekristalisasi pada mineral dalam kandungan batuan induk sebelumnya. Tekanan yang terjadi kurang lebih antara 1 sampai dengan 10.000 bar. Yang kedua, aktivitas kimia. Aktivitas kimia berpengaruh dalam pembentukan batuan malihan, yaitu mengubah dan mengkristalisasi batuan induk sebelumnya yang tidak perlu melewati fase cair. Temperatur saat aktivitas kimia berlangsung sekitar 3350 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius, sedangkan tekanan yang terbentuk antara 1 sampai dengan 10.000 bar. Yang ketiga, perubahan temperatur. Temperatur yang berubah bisa diakibatkan karena perubahan gradien geometral atau dapat disebut dengan intrusi magma.
Selain hal tersebut, gesekan antar massa batuan menyebabkan temperatur mudah berubah dan akan berujung saat proses metamorfisme berlangsung. Perubahan temperatur dapat terjadi dalam suhu sekitar 350 sampai 1200 derajat Celcius. Suhu atau temperatur berfungsi sebagai pengontrol saat pembentukan batuan berlangsung agar tidak memasuki fase cair terlebih dahulu, sehingga proses metamorfisme berjalan lancar dan menghasilkan batuan yang sempurna. Yang keempat, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi akibat pengendapan materi hasil erosi. Sekitar 80% permukaan benua tertutup oleh batuan sedimen. Materi hasil erosi terdiri atas berbagai partikel. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang halus, dan juga ada yang kasar. Cara pengangkutannya pun bermacam-macam. Ada yang terdorong, terbawa secara melompat-lompat, terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula yang larut. Batuan sedimen memiliki ciri-ciri, yaitu tekstur. Tekstur adalah sifat-sifat skala kecil dari batuan, namun tekstur juga banyak ditentukan oleh sifat-sifat batuan skala besar, seperti kepadatan, porositas, dan permeabilitas. Itulah tekstur dari batuan sedimen. Yang kedua, kebanyakan batuan sedimen mengandung baik kuarsa maupun kalsit, berbeda dengan batuan beku dan batuan metamorf. Batuan sedimen biasanya mengandung sangat sedikit mineral utama yang berbeda, namun asal-usul mineral dalam batuan sedimen sering lebih kompleks daripada dalam batuan beku. Mineral dalam batuan sedimen dapat dibentuk oleh presipitas selama sedimentasi maupun ketika terjadi diagenesis. Dalam kasus diagenesis, mineral presipitas dapat tumbuh di atas semen yang lebih tua satu generasi. Yang ketiga, fosil. Di antara tiga jenis utama dari batuan, fosil paling sering ditemukan di batuan sedimen. Tidak seperti kebanyakan batuan beku dan batuan metamorf. Batuan sedimen terbentuk pada suatu tekanan yang tidak merusak sisa-sisa fosil. Seringkali fosil ini mungkin hanya terlihat ketika belajar di bawah mikroskop atau dengan kaca pembesar atau lup. Yang keempat, warna. Warna dari batuan sedimen sebagian besar ditentukan oleh besi yang terkandung di dalamnya, yang merupakan unsur dua oksidan utama, besi, oksida dan besi, oksida, besi, oksida. Hanya terbentuk dalam keadaan anasik dan menyebabkan batuan berwarna abu-abu atau kehijauan. Besi 3, oksida, sering muncul dalam bentuk mineral hematit dan menyebabkan batuan berwarna kemerahan hingga kecoklatan. Dalam iklim kering benua, batuan berada dalam kontak langsung dengan atmosfer di mana oksidasi adalah proses penting, sehingga menyebabkan batuan berwarna merah atau oranye. Sekuen tebal, batuan sedimen berwarna merah yang terbentuk di iklim arid sering disebut red bed, namun warna merah tidak selalu berarti bahwa batuan tersebut terbentuk di lingkaran benua atau di iklim kering. Klasifikasi batuan sedimen ada 3, yaitu berdasarkan proses pengendapannya. Dibagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen klastik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Yang kedua, batuan berdasarkan tenaga alam yang mengangkut. Dibagi menjadi 4, yaitu batuan sedimen airik, batuan sedimen akuatik, batuan sedimen marin, dan batuan sedimen gelastik. Yang ketiga, berdasarkan tempat endapannya, dibagi menjadi 4, yang pertama, batuan sedimen limnik, yang kedua, batuan sedimen fluvial, yang ketiga, batuan sedimen marin, dan yang keempat, batuan sedimen testrik. Itulah sedikit 4 penjelasan dari saya mengenai 4 batuan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.